Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video wawancara tentang materi komunikasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Isnaini Septi Nurhasana. Nama saya Angela Gisnastia. Nama saya Diba Nirmala. Nama saya Kanzala Tisya. Nama saya Nadia Nurul Fadila. Nama saya Safira Zandra. Nama saya Salma. Selamat menonton. Halo semua, perkenalkan nama saya Isnaini Septi Nurhasana. Saya izin menanyakan kepada narasumber saya yang berada di sebelah saya. Sebelum itu, perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Dwi, asal Jakarta, umur 41 tahun. Sekarang jadi pengusaha di bidang servis laptop dan jual beli bekas. Bapak punya toko di jalan mana? Saya punya toko di Mall Ambassador, Jakarta Selatan, lantai 2, nomor 52. Sebelum Bapak punya toko ini, Bapak sempat kuliah dulu gak sih? Enggak, saya lulusan STM listrik. Jauh ke elektronik sebetulnya nggak terlalu jauh, cuman kan untuk sampai ke jenjang ini jadi jabatan saya sih di sana memang kepala toko, bukan kepala toko sih sebetulnya. Memang buka toko, di situ ada karyawannya, teknisi juga, merangkap juga. Jadi merangkap semuanya, merangkap yang punya juga. Tapi awal muasalnya untuk kesitunya itu panjang. Pertamanya lulus sekolah, kerja di bengkel umum, lari ke pertambangan, pernah ke pertambangan juga di Kalimantan, di Sumatera. Akhirnya karena jauh dari keluarga, pindah ke sini, coba terjun di elektronik, belajar, nggak kuliah sih. Kalau di jadi teknisi itu nggak ada kuliahnya, dia lebih banyak otodidak sama belajar sendiri. Itu selama 4 tahun, baru 4 tahun saya buka sendiri, sekarang makin jalan sekarang. Kan Bapak tadi di jurusan Listrik. listrik. Nah, pas Bapak masuk jurusan situ, Bapak sempat takut gak sih kayak salah jurusan kayak gitu? Atau misalkan Bapak udah tahu potensi Bapak sendiri, jadi Bapak udah langsung memutuskan untuk masuk di jurusan itu? Kalau jurusan listrik itu kan zaman saya itu ada, sebelum kita masuk ke STM, kita nggak harus jurusannya kita nentuin jurusan, enggak, dia ada seleksinya. Iya, ada seleksinya. Karena kan kemarin saya awalnya masuk di elektro listrik, terus karena ada penilaian apa, saya masuk akhirnya ke listrik, nggak masuk ke elektro. Oke, gitu. Terus saya izin bertanya. Jadi di sebelah saya ada narasumber saya yang bernama Bapak Dwi. ya. Jadi kita akan mulai wawancara pertanyaannya. Yang pertama saya akan bertanya, menurut Bapak sering nggak sih ngawasin karyawannya secara rutin gitu, hampir setiap hari ke sana atau cuma beberapa selang waktu aja? Hampir tiap hari ke sana. Harus ke sana soalnya. Itu terus kayak misal ada karyawan Bapak yang dimana tuh kurang cekatan, itu Bapak akan menegurnya di depan, misalkan ada pembeli atau kayak gitu, atau di belakangnya gitu, di belakang pas setelah pembeli itu kelar? Untuk di awal kita ajari dulu untuk ketemu customer, tata bicaranya, ngadapin customernya. Nanti kita ajarin di belakang, dia di belakang sambil kita dampingin dia. Awalnya kita jadi pembimbingnya dia. Nanti udah diselang berapa hari atau berapa minggu, kita ajarin dia untuk maju ke depan, kita di belakangnya. Oh gitu. Terus juga saya mau nanya, bagaimana Anda menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan Bapak ini? Komunikasi ya, jadi karyawan sama atasan kita anggap ya sama aja. Gitu. Jadi sama-sama cari nafkah di situ, sama-sama susah senang di situ, ya sama-sama satu hati. Terus pernahkah Anda mengalami konflik dengan karyawan? Bapak gimana sih nyelesain konflik itu? Konflik karyawan, ini kan karyawannya nggak terlalu banyak ya, nggak sampai
berapa puluh orang, cuma hanya 4 orang 5 orang. Iya. Jadinya konflik itu nggak terlalu besar ya. Ada sedikit kita ngomongin secara keluargaan aja ya selesai, nggak sampai besar. Oke gitu. Kalau misalkan kayak karyawan bapak ingin keluar gitu, kayak itu tuh bapak langsung responnya kayak gimana kira-kira? Kalau karyawan ingin ada resign, kita tanyain tujuan resignnya apa, terus ke depannya dia mau kemana, harus jelas. Soalnya dunia sekarang ini cari kerja juga susah. Iya. Terus perlu orang ahli, perlu orang kenalan. Tapi kalau misalkan dia sudah pasti, sudah mantep mau pindah, asal lebih jelas ke depannya, nggak masalah. Kalau tiba-tiba ada salah satu kenalan bapak yang ingin masuk di tempat bapak ini, bapak asal nerimanya aja atau harus diseleksi terlebih dahulu? Oh, harus seleksi dulu. Kita cari orang yang memang benar berkompeten untuk ngadapin customer. Masalahnya customer kita itu golongannya karena di daerah-daerah selatan ya, di Mall Ambassador harus menengah ke atas. Jadinya memang harus yang tata bicaranya, attitude-nya bagus lah. Gitu. Terus kalau misalkan karyawan bapak jauh dari tempat bapak nih, contoh kayak dari dia tokonya ini ada di Jakarta Timur, tapi rumah dianya ada di Jakarta Barat. Nah, otomatis perjalanan ke toko bapak ini kan jauh. Kira-kira bapak kayak permasalahkan itu atau enggak? Oh, enggak. Untuk pelanggannya atau karyawannya? Karyawannya. Enggak, karena kan memang mau jauh seberapapun, malah ada yang di Bogor kok, ada yang di Depok, itu nggak masalah. Yang penting kan memang jam kerjanya sudah ada, jam pulangnya udah ada. Asal standar itu nggak masalah, mau dimanapun, asal dia bisa bagi waktu, nggak masalah. Itu juga karyawannya apakah ganti shift? Enggak, memang nggak ganti sih, paling ganti libur. Oh gitu. Iya, liburnya gantian. Per minggu Satu kira-kira kali. satu kali. Oh gitu. Kalau sayanya sebulan sekali, kadang 2 kali. Tokonya buka 24 jam? Enggak. Buka mall operasi, kita buka mulai jam 11 sampai jam 8 malam. Kira-kira Bapak ada pengalaman hal yang buruk gak yang terjadi dari pelanggan yang beli di toko Bapak? Kalau namanya kita di jasa di bidang jasa ya, jual beli spare part, terus jasa perbaikan. Kalau masalah itu pasti ada, jelas komplainan ada. Kadang kan kita benerin, kita garansi sebulan, nggak harus sebulan. Itu namanya elektronik, pasti ada masalahnya, ada aja masalah itu, tapi kita bicarakan baik-baik ya, kekeluargaan juga sama customer. Makanya kan itulah kita harus ngerekrut karyawan itu ya harus yang attitude-nya, pertama attitude-nya, cara bicaranya bagus, jadi nggak kedua belah pihak nggak ada yang marah-marah. Bapak kira-kira nyari karyawan yang kriterianya kan tadi kan yang sopan, berattitude baik. Kalau misalkan ada yang menurut Bapak serak sama dia, cuman attitude-nya tuh kurang, kira-kira bakal Bapak seleksi kayak contohnya latih atau tetap langsung dilepas gitu? Enggak, dilatih dulu. Biasanya dikasih kesempatan dulu sebulan paling lama. Ya sebulan 2 bulan lah. Kalau misalkan memang nggak bisa diperbaiki ya udah, memang nggak bisa. Sudah, itu aja. Bapak, terima kasih telah mau saya wawancarai. Maaf apabila mengganggu waktunya. Kira-kira Bapak ada pesan nggak sih untuk masa remaja di yang sekarang ini? Mungkin kan sekarang tuh seperti yang Bapak bilang tadi, susah cari kerja, terus yang dimana ekonominya sekarang tuh menurun banget, lagi Indonesia jadi susah untuk kuliah. Kira-kira ada pesan Bapak untuk para remaja? Pesannya tetap semangat, jangan mudah mengeluh, lakukan hal positif, udah itu aja, semangat. Terima kasih ya Bapak. Apaan sih? Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi